Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadapin Tekno. Jadi guys, pada video kali ini saya pengen ngasih tahu nih 5 hal yang paling buruk yang ada di Redmi 9. Jadi saya udah pakai Redmi 9 ini kurang lebih udah hampir 7 bulan dan saya nemuin hal-hal yang paling saya benci yang ada di Redmi 9. Jadi apa aja hal-hal yang paling buruk yang ada di Redmi 9? Di video kali ini kita bakal coba bahas tuntas ya guys ya. Apa aja hal yang paling buruk yang ada di HP sang jawara ini. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Sebelum lanjut videonya, di sini saya pengen ngasih tahu dulu nih, untuk masalah hal-hal yang paling buruk ini adalah versi saya ya. Kalau misalkan teman-teman punya pendapat ataupun ngalamin hal-hal yang buruk lainnya pas pakai Redmi 9, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Oke, yang pertama adalah masalah bug yang banyak banget. Ya, kalau menurut saya bug di Redmi 9 ini bisa dibilang udah banyak banget sih ya. Aduh, pusing saya ngurusin bug-bug yang ada di Redmi 9. Terutama bug yang paling ngeselin, yaitu pas masuk ke recovery pas lagi nge-restart ataupun nge-reboot ya, ataupun mulai ulang. Nah, pas kita ngelakuin mulai ulang, di situ masuk ke recovery mode. Kalau misalkan orang-orang yang awam tentang teknologi Xiaomi, ya mungkin bisa aja pilih yang web data. Nah, kalau misalkan udah pilih web data, hilang semua tuh datanya. Nah, kalau misalnya teman-teman masuk ke recovery, pilih aja yang reboot ya, nggak usah pilih yang web data. Itu anggapannya teman-teman kalau milih web data bisa dibilang itu hampir sama kayak reset pabrik. Ya, jadi pastinya data teman-teman bakalan hilang dan nggak mau kan hal kayak gitu terjadi. Makanya pilih reboot aja, nggak usah pilih web data, oke? Terus masalah bug lainnya seperti UI telah terhenti, nge-freeze, dan yang paling meresahkan adalah delay pas record di atas 10 menit atau enggak di atas 5 menit. Sebenarnya udah bisa dibilang agak delay sih ya. Sebenarnya ada tips and triknya caranya biar nggak delay. Temen-temen harus punya PC. Ini kalau setahu saya ya, kalau setahu saya temen-temen harus pakai PC dan pakai aplikasi yang namanya Handbrake. Nah, kalau misalnya udah pakai aplikasi Handbrake, terus temen-temen tinggal import aja tuh video yang delay. Nah, kalau misalkan udah diimport, abis itu temen-temen tinggal pilih yang namanya video dan pilih contrast frame. Abis itu langsung aja start encode. Nah, setelah temen-temen ngelakuin hal itu, mungkin bakalan hilang tuh masalah delay di video yang temen-temen record pakai HP Redmi 9. Menurut saya bug yang ada di Redmi 9 bisa dibilang udah parah banget. Bahkan kayaknya udah ranked 1 nih si Redmi 9 untuk masalah bugnya. Yang kedua yang paling saya nggak suka masalah telat update. Sampai sekarang video ini dibuat tanggal 7 Februari 2021 belum dapat update juga. Bahkan udah keluar yang versi 12.0.3 di global sana ya. Di Indonesia ini masih sampai 12.0.1. Sampai sekarang detik ini pada kemana sih developer Xiaomi ini? Ini dilupain anak bawang. Ya walaupun dia cepet panas, cepet boros, tapi kan nggak harus dilupain juga ini HP, kesian gitu loh. Nah, hal yang paling buruk ketiga ini saya nggak ngalamin. Ya, hal yang ketiga ini bisa dibilang ada salah satu viewers kita yang DM ke Instagram @sadapintekno, katanya bilang, "Bang, kok layar gue jadi kayak ngebayang gitu?" Ya, saya jawab itu adalah built-in. Kalau misalnya temen-temen nggak tahu built-in itu apa, bisa dibilang built-in ini kayak ngebayang gitu HP temen-temen. Misalkan temen-temen buka aplikasi WhatsApp kelamaan, terus pindah ke YouTube, di situ ada kayak icon kecil-kecil yang masih nempel di aplikasi YouTube. Ya, padahal itu di aplikasi YouTube, cuman icon WhatsApp-nya masih muncul di aplikasi YouTube. Nah, itu bisa dibilang built-in. Nah, si Redmi Note 7 saya udah ngalamin built-in ini guys. Ya, bisa dibilang ya mengganggu juga sih. Cuman ini bisa di restart aja. Kalau misalnya teman-teman udah ngalamin built-in, bisa di restart aja. Dan kalau misalnya udah habis di restart, ya bisa dibilang hilang sih ya. Tapi bisa dibilang built-in ini masalah penyakit dari Xiaomi ya guys ya. Biasanya HP-HP Xiaomi emang ngalamin built-in. Yang keempat, hal yang paling gak saya suka masalah boros si Redmi 9 ini. Bisa dibilang Redmi 9 ini boros pas buat diajak ngegame. Ya menurut saya kayaknya Redmi 9 ini emang harus pintar-pintar sih, tergantung usernya juga sih. Kalau misalkan masalah baterai boros ya, bisa dibilang masalah baterai boros ini tergantung usernya. Tapi di sini saya punya hal yang menarik nih. Nah, pas saya tinggal baterai Redmi 9 ini pas waktu sekitaran 15%, saya tinggal tidur dan paginya itu sisa 0%, bahkan langsung habis. Wow. Pokoknya kalau misalnya udah ada notif baterai lemah,
Bisa dibilang ini berkurangnya parah banget. Bahkan kalau misalkan nggak dimainin bisa berkurang. Dan kalau misalkan udah 100%, kita tinggal 30 menit aja, itu udah bisa berkurang 3%-an. Bahkan tinggal sisa 97%. Menurut saya, ini baterainya goib atau gimana sih Redmi 9? Tapi untuk masalah baterai di sini tergantung dari usernya lagi guys ya. Saya kembalikan kepada teman-teman. Tergantung teman-teman yang lolah untuk masalah baterai. Apakah teman-teman bisa memanage atau enggak untuk masalah baterai. Enggak semua Redmi 9 baterainya boros. Itu semua tergantung dari penggunanya aja guys. Yang terakhir, hal yang paling buruk di Redmi 9 masalah suhu yang berlebih. Nah, pas waktu Redmi 9 diajak ngegame ya agak lamaan, misalkan 1 jam, itu suhunya bisa dibilang over banget sih si Redmi 9. Ya menurut saya cukup mengganggu aja pas waktu main game. Tapi teman-teman kalau misalkan pakai silikon atau hardcase yang tebel, mungkin bakalan hilang rasa kayak gitu. Tapi kalau misalkan pakai silikon bawaan nih ya, silikon bawaan sampai kuning begini bakalan kerasa banget kalau misalkan temen-temen makainya pakai silikon bawaan. Menurut saya temen-temen kalau misalkan beli Redmi 9 jangan lupa beli hardcase-nya ya, biar nggak kepanasan pas waktu main game. Tapi temen-temen kalau misalkan buat main sosial media atau sekedar nonton film, sebenarnya Redmi 9 ini nggak panas-panas banget. Cuman yang paling saya notice masalah suhunya pas lagi main game. Menurut saya itu cukup mengganggu banget guys. Terus juga untuk masalah ruangan sebenarnya ngaruh banget ya guys ya. Kalau misalkan temen-temen mainnya di ruangan ber-AC, mungkin bakalan adem terus si Redmi 9 ini. Tapi misalkan mainnya di bawah sinar matahari, ya auto meledak. Apalagi mainnya game FF, udah masuk rumah sakit temen-temen. Ya intinya untuk masalah suhu dan baterai ini tergantung penggunanya aja guys ya, bisa memanage atau enggak. Oke guys, itu dia 5 hal yang paling buruk di Redmi 9. Ini versi saya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya versi sendiri, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Ya, saya berharapnya untuk updatean MIUI 12.0.2 bisa dipercepat ya guys ya. Soalnya untuk masalah MIUI 12.0.5, si Poco M3 ini udah dapat. Ya, seriusan kemarin udah dapat dan belum kita sempat bahas sih. Mungkin nanti di lain video bakalan kita bahas. Tapi semoga kita berharap si sang jawara ini bisa bangkit lagi dan bisa ngancurin si Poco M3 itu, HP yang so killer. Ya, oke. Mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesan dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sarapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day.